Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kuatkan dengan doa agar saum kita pada hari ini dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, ibadah saum sebagaimana sudah kita pahami dan didasarkan kepada Al-Quran Al-Baqarah 183, yang tentu ayat ini kadang-kadang disebut ayat tahunan. Hafalnya setahun sekali, karena memang saumnya 1 tahun sekali ketika kita mendapatkan bulan suci Ramadan. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah puasa ini, hadirin sekalian, usianya sudah 1475 tahun. Kenapa demikian? Karena ibadah saum ini disyariatkan Allah yaitu pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka tidak lama, sekitar 2 tahun kemudian, tibalah ayat Al-Quran yang tadi sudah dibacakan, yaitu Al-Baqarah 183. Nah, hadirin sekalian, sebelumnya Rasulullah menjalankan ibadah saum itu adalah 3 hari setiap bulan, yang kita kenal dengan saum Yaumul Bid, ya, berturut-turut 3 hari. Selama berapa lama? Selama di Madinah itu kurang lebih ada yang menyatakan 15 bulan, 19 bulan, sehingga sampai kepada kurang lebih 2 tahun, 2 tahun Hijriah, ya, setelah hijrah Nabi, barulah tiba penetapan ibadah saum selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, saat itu memang di antara para sahabat itu ada yang merasa berat, ya, dengan saum tiba-tiba 1 bulan penuh. Sehingga pensyariatan ibadah saum itu di dalam Al-Baqarah 183, kemudian ada 184, 185, ya, 186 sampai dengan 187. Itu menggambarkan bahwa ibadah saum 1 bulan penuh itu ternyata dapat dikonversi, ya, dapat dialihkan dalam bentuk lain. Apa syaratnya? Apabila misalnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan di perjalanan, ya, itu boleh untuk tidak meninggalkan saum, tetapi wajib nanti diganti pada hari yang lain, di luar bulan suci Ramadan, ya. Atau ada yang berat karena mungkin sudah lansia, sakit-sakitan, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, silahkan diganti dengan membayar fidyah, ya. Misalnya betul-betul 1 bulan ini tidak mampu, ya, baru di situ ada dikonversi dengan membayar fidyah, ya, memberikan makanan orang miskin. Berapa nilainya 1 hari? Kalau ternyata 1 bulan, silahkan bayar. Kalau ternyata saya makan 1 hari itu 30.000, misalnya saat pagi atau siang sampai malam, nah, berarti kalau kita meninggalkan selama kurang lebih 1 bulan, berarti kita wajib untuk mengeluarkan fidyah, yaitu 900.000 rupiah misalnya.
Nah ini kadang-kadang kita tidak tahu, disangkanya saum itu 1 bulan terus wajib terus semuanya. Kalau tidak mampu seperti tadi, Al-Quran menyatakan silakan ganti dengan ini, ganti dengan memberi makan fakir miskin, atau diganti nanti pada saat hari lain di luar Ramadan, silahkan diganti berapa yang tertinggal. Nah sehingga hadirin sekalian, Allah menyatakan di dalam Al-Baqarah 185, Allah itu menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesulitan bagimu di dalam melaksanakan ibadah saum. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini adalah menjadi satu prinsip di dalam penetapan ajaran Islam. Ajaran Islam itu tidak mempersulit, tidak menyusahkan, tidak membuat orang, wah ini kalau melaksanakan ajaran Islam sulit. Tidak. Allah sendiri yang menyatakan bahwa aku, yaitu yuridullah bikumul yusra, Allah sangat menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Tetapi kadang-kadang yang membuat sulit itu diri kita sendiri, ya, dipersulit ibadah itu. Padahal Allah memberikan kemudahan, ya. Dipersulit oleh kita sendiri, padahal Allah memberikan rukhsah atau keringanan, ya, sehingga orang melihat, oh melaksanakan ajaran Islam itu begitu sangat sulit. Nah ini yang pertama, pensyariatan ibadah saum itu ternyata bertahap. Kenapa? Karena kondisi umat saat itu di masa Nabi SAW pun merasa ada yang berat dan lain sebagainya, sehingga turunlah ayat yang secara bertahap, intinya memberikan satu keringanan dengan berbagai pilihan-pilihan lainnya. Ya tentu kita, kalau tadi dikatakan usianya sudah 1475 tahun ibadah saum ini. Artinya ada orang-orang di belakang kita puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun ke belakang, di mana teknologi masih sangat minim, ya, teknologi sangat sederhana untuk membangunkan sahur dan lain sebagainya juga dalam Al-Quran masih digambarkan dengan dalam bentuk simbol-simbol. Sekarang teknologi sudah sangat canggih. Jadi sesungguhnya dengan kemudahan-kemudahan teknologi ini tidak ada lagi sebenarnya, ya, hal-hal yang mempersulit kita. Nah, jadi ini hikmah, ya, dengan kenapa Al-Quran menyatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala lazina min qablikum, ya, sebagaimana telah diwajibkan saum ini kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya ribuan tahun ke belakang sudah ditetapkan seperti ini dengan segala kesulitan dan lain sebagainya, tetapi bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah hadirin sekalian yang paling penting kita memahami. Jangan sampai kita melaksanakan saum ini sampai mungkinnya ada yang berhutang belum terbayar tahun ini, ya, kita meninggalkan saum yang lalu, tidak diganti dengan fidyah, tidak mengganti dengan memberi makan fakir miskin, lupa berapa hari kita tinggalkan, ya. Nah, diberi kesempatan untuk mengganti di hari-hari berikutnya di bulan Ramadan. Yang terakhir hadirin sekalian, yang paling penting, ya, dalam hal ini tujuan saum itu adalah tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Ibadah saum ini di dalam hadis ini spesial, ibadah spesial yang Allah katakan hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang akan memberikan pahala ganjarannya. Kalau ibadah lain silakan untuk kebaikan masing-masing, tetapi saum itu spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan sangat merugi bagi kita apabila kita tidak bisa mengambil posisi yang sangat penting ini. Ini momentum yang sangat luar biasa, hadirin sekalian. Momentum kasih sayang Allah di bulan Ramadan itu diberikan kepada kita, apa diantaranya? Ampunan, magfirah. Ini sangat penting. Kalau kita merasa orang yang ada kekurangan, salah, suka berbuat khilaf, terasa atau tidak, itu ada pada diri kita, setiap insan. Kita ini punya kesalahan,
punya kehilapan, anak kepada orang tua mungkin suka melawan, ada kesalahan. Orang tua mungkin lalai kepada anak-anaknya dalam membina, ada kehilapan. Hubungan di antara kita satu sama lain mungkin ada yang salah kata, tutur kata, salah tindakan, menyinggung orang lain. Itu biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan luar biasa akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Luar biasa. Jadi nggak ada di bulan lain ya pemberian magfirah ini, ampunan ini kepada semua umat manusia. Ya, kecuali orang yang sombong, orang yang merasa nggak punya salah, orang yang merasa saya baik-baik saja, orang yang merasa selalu tinggi di atas segala-galanya, orang yang tidak pernah merasa seolah-olah berbuat salah kepada orang lain. Ini berarti orang yang memang tidak ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan orang seperti ini memang tidak diwajibkan ibadah saum. Karena ibadah saum itu diperintahkan kepada orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita kuatkan momentum bulan puasa ini ya dengan sebaik-baiknya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala ya yang tidak ada di bulan lain, kesempatan. Kalaupun ada, itu nanti kalau ada orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh atau haji, itu juga diberikan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kapan kita mau umrohnya? Kapan kita mau hajinya? Lagian sekarang sudah dipatok oleh pemerintah, semua sama, setiap provinsi, semua daerah antrinya kurang lebih 26 tahun. Sekarang diratakan, nggak ada yang sebentar. Misalnya di satu daerah 13 tahun, di daerah lain ada yang 30 tahun. Ada yang 40 tahun, di yang lain 20 tahun, sekarang dirata-ratakan katanya 26 tahun rata-rata antrinya. Masa kita mau minta ampunan Allah, Allah mau memberikan magfirah kepada kita, nunggu 26 tahun. Sekarang setiap tahun di bulan Ramadan, Allah berikan kepada kita, mari hadirin sekalian, kita manfaatkan ibadah saum sekaligus untuk melatih mental kita ya. Ini yang sangat penting, yaitu mengendalikan syahwat, mengendalikan hawa nafsu kita dari berbagai-bagai godaan kiri kanan dan lain sebagainya. Insya Allah dengan saum, karena kita langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saum itu adalah kejujuran antara diri kita langsung dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa orang lain bisa ditipu dengan penampilan kita lemas, dengan penampilan kita leles ya dan lain sebagainya. Oh, berarti eta teh cenah keur puasa, tidak bisa dijamin. Ya, tampilan fisik menggambarkan bahwa ciri-ciri itu adalah sedang puasa. Bisa saja menipu ya, tetapi Allah tidak bisa ditipu. Karena itu mari saum ini kata Allah adalah untukku. Jadi langsung sesungguhnya interaksi batin kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang maha dahsyat hanya dengan yang maha kuasa. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang kuat, memiliki mental yang insya Allah tangguh. Hadirin sekalian, karena judulnya juga kultum, kuliah kurang lebih 7 menit sedikit lebih, maka demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Perjuangan masih cukup panjang ya. Memang Lebaran insya Allah tidak akan lama lagi, kurang lebih 28 hari lagi. Lebaran ternyata tinggal 28 hari lagi ya. Jadi kita tunggu Lebaran 28 hari lagi. Jangan ngitung puasanya, aman puasa sok jadi capek. Aduh, puasa 28 hari lagi, akhirnya dibalik. Lebaran ternyata tinggal 28 hari lagi ya.